Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 8 mengenai salah satu jurnal dengan judul Dampak Pemikiran Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abul Hasan al-Asy'ari terhadap dakwah kontemporer. Jadi pada pendahuluannya disampaikan bahwa dakwah setelah Rasulullah wafat, jadi dakwah kepada tauhid ilallah itu tidak berhenti hanya sampai di situ saja, namun terus berlanjut kepada generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya yaitu para ulama hingga hari ini. Nah, di antara para ulama yang berfokus pada dakwah tauhid adalah dua nama yang disebutkan pada judul tadi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abul Hasan al-Asy'ari. Dakwah tentang tauhid yang disampaikan oleh dua ulama ini menyebar luas ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Nusantara. Abul Hasan al-Asy'ari dengan fikih Syafi'inya, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab dengan fikih Hambalinya, kemudian mendapatkan tempat di berbagai dunia, kemudian memiliki banyak pengikut, dan terbentuk berbagai macam organisasi yang akhirnya terjadi perdebatan di antara pengikut atau organisasi tersebut atas beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah mengenai tentang asma wa sifat. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abul Hasan al-Asy'ari tentang asma wa sifat tadi. Selanjutnya, pengertian pemikiran tauhid. Pemikiran tauhid dapat diartikan sebagai suatu aktivitas kekuatan rasional akal yang ada dalam diri manusia berupa kolbu, ruh, dengan pengamatan dan penelitian untuk menemukan makna yang tersembunyi yang bertujuan untuk mengesahkan Allah dalam beribadah. Selanjutnya, pengertian dakwah kontemporer. Dakwah kontemporer adalah proses mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun akhirat pada waktu ke waktu sampai hari ini atau dewasa. Biografi Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau lahir di Uyainah. Ayah beliau bernama Abdullah bin Sulaiman, seorang ahli fikih dan menjadi qadhi di daerahnya. Semasa kecilnya Muhammad bin Abdul Wahhab menghafal Al-Quran, dan pada usia 10 tahun beliau telah menyelesaikan hafalannya. Beliau lalu mempelajari kaidah bahasa Arab, kemudian fikih mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ilmu tafsir dan hadis dari ayahnya. Juga mempelajari ilmu yang lain dari Syekh Abdurrahman bin Ahmad dan Syekh Hasan At-Tamimi. Pada tahun 1127 Hijriah, beliau menunaikan ibadah haji. Kemudian di Madinah bertemu dengan Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif al-Saif. Kemudian belajar dengan Syekh Hayat As-Sanadi Al-Madani. Pada tahun 1136 Hijriah atau 1723 Masehi, beliau kembali ke Uyainah, kemudian belajar pada sang ayah dan ulama lainnya, dan terkenal dengan ketekunan dan kesabarannya dalam menuntut ilmu. Beliau rajin membaca buku-buku Syekh karangan Ibnu Taimiyah dan murid dari Syekh Ibnul Qayyim. Beliau sempat berdakwah di daerah asalnya, namun terjadi penolakan. Lalu beliau akhirnya memutuskan untuk pergi ke beberapa negara Islam. Kemudian beliau berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Latif Asy-Syafi'i Al-Asai. Nah, setelah merasa bekalnya cukup, setelah itu beliau kembali ke Huraimala. Dan beliau terus berdakwah hingga akhir hayatnya. Dalam usia 92 tahun, beliau meninggal dalam keadaan berdiri di shaf hendak melaksanakan sholat.
Kemudian kita lihat kembali biografi Abul Hasan Al-Asy'ari. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Bilal bin Abi Badrah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Nasab beliau sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang merupakan sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Beliau lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau pendapat lain mengatakan 270 Hijriah. Abul Hasan Al-Asy'ari mulai belajar membaca, menulis dan menghafal Al-Quran dalam asuhan orang tuanya, dan orang tuanya meninggal ketika beliau masih kecil. Lalu beliau belajar kepada para ulama hadis, fikih, tafsir dan bahasa, antara lain kepada As-Saji atau dalam bahasa India Al-Taji ke atas wasiat ayahnya, kemudian pada Abu Khalifah Sahal bin Nuh, Muhammad bin Ya'qub Al-Mu'abari, Abdurrahman Ibnu Kalaf As-Sobi, kemudian belajar fikih Syafi'i kepada Abu Ishaq Al-Marwazi. Beliau kemudian belajar kepada pemuka Mu'tazilah yang merupakan ayah tiri beliau adalah salah satu, yaitu Al-Jubai. Dalam asuhan Al-Jubai ini, Al-Asy'ari kemudian dididik ilmu kalam oleh Al-Jubai. Kemudian Al-Asy'ari menunjukkan kemajuan yang pesat terhadap ilmu kalamnya, bahkan sampai termasuk menjadi tokoh utama Mu'tazilah. Dalam perjalanannya, Al-Asy'ari menemukan beberapa yang tidak sesuai dengan akal dan pemikirannya, yang menyebabkan pada akhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, kemudian kembali kepada paham muhaddisin, fuqaha dan paham salaf. Nah, selanjutnya inti dari makalah ini adalah pandangan asma wa sifat menurut Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya, yaitu Salafiyah atau Wahabiyah. Jadi kalau untuk pengertian tentang asma wa sifat itu baik paham Muhammad bin Abdul Wahhab maupun Abul Hasan Al-Asy'ari ini memiliki terminologi yang sama terhadap arti dari Asmaul Husna. Dan dari pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab beserta pengikutnya itu menyatakan bahwa atau mengambil dasar sebuah hadis riwayat Ahmad, di mana dalam hadis itu tidak ada pembatasan jumlah dalam Asmaul Husna. Kemudian dalam metodologinya untuk memahami asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat Allah itu ada beberapa pokok yang dipahami, yaitu berdasarkan Al-Quran, kemudian berdasarkan Rasulullah jelaskan dalam sunnahnya dengan tanpa mengilustrasikan atau takyif, dengan tanpa menyerupakan dengan sesuatu atau tamsil, menyimpangkan makna atau tahrif, atau bahkan menolak sifat tersebut atau taktil. Nah, itulah dasar dari pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menerjemahkan atau memahami asma wa sifat. Kemudian mereka membagi bahwa sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat subutiyah, yang sifat ini nanti terbagi lagi ke dalam beberapa bagian. Kemudian sifat salbiyah. Sifat subutiyah ini adalah sifat kesempurnaan Allah. Sifat zatiyah ini juga terbagi lagi. Zatiyah maknawiyah, yaitu sifat yang menunjukkan kepada sesuatu yang maknawi seperti al-hayat, al-qudrah dan hikmah. Kemudian sifat zatiyah khobariyah, yaitu sifat-sifat Allah yang pada namanya pada makhluk, merupakan bagian dari anggota badan seperti kedua tangan, wajah, betis, akan tetapi tidak serupa dengan makhluknya. Nah, sampai di sini tidak ada tamsil
dan tidak ada takyif bagi paham Muhammad bin Abdul Wahhab beserta pengikutnya. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan erat dengan kehendak Allah. Ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang sebabnya diketahui seperti sifat ridho, dan yang kedua yang sebabnya tidak diketahui seperti sifat istiwa, yaitu bersemayam. Nah, kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti sifat kekurangan ya. Jadi tidak ada sifat kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya asma wa sifat dalam pandangan Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya Al-Asy'ariyah. Nah, menurut pendapat dari beliau bahwa pengikutnya itu masih berbeda pendapat. Ada yang menyatakan Asmaul Husna itu jumlahnya tidak terbatas bagaimana yang disebutkan oleh paham sebelumnya. Ada pula pengikutnya yang lainnya mengatakan bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya terbatas pada bilangan tertentu seperti 300, 1000 dan seterusnya, 99 seperti itu. Menurut pemikiran Al-Asy'ariyah, pembagian sifat terbagi menjadi 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Nah, demikian pemikiran tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abul Hasan Al-Asy'ari beserta para pengikutnya dalam asma wa sifat ada 5. Yang pertama, sama-sama meyakini adanya tauhid asma wa sifat dan tidak ada pengingkaran berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sepakat dengan jumlah Asmaul Husna yang tidak terbatas, hanya 99 saja. Yang ketiga, sepakat bahwa Asmaul Husna merupakan perkara tauqifiyah. Yang keempat, sepakat adanya sifat salbiyah dan zatiyah atau nafsiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sepakat bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari merupakan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan pemikiran tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abul Hasan Al-Asy'ari beserta para pengikutnya dalam asma wa sifat itu juga ada 5. Yang pertama, sebagian kecil pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari menyatakan jumlah Asmaul Husna terbatas, yaitu 99. Berbeda dengan jumhur Asy'ariyah dan Salafiyah atau Wahabiyah yang menyatakan bahwa Asmaul Husna tidak terbatas, hanya 99 saja. Yang kedua, dalam pembagian sifat, Salafiyah membagi 2 sifat, yaitu subutiyah dan salbiyah. Sedangkan Asy'ariyah membagi sifat menjadi 3 sifat, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Yang ketiga, manhaj Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abul Hasan Al-Asy'ari setelah rujuk ke manhaj ahlu hadis, yaitu meyakini adanya sifat khabariyah seperti menetapkan adanya wajah yadain ain bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa takyif atau menanyakan bagaimana. Tasbih menyerupakan, takwil mengganti dengan makna yang lain. Namun pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari menakwilkan sifat khabariyah untuk menghindari adanya tasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang keempat, Al-Asy'ariyah menyatakan bahwa sifat 20 merupakan inti karena Asmaul Husna akan kembali maknanya kepada sifat 20. Berbeda dengan Salafiyah yang menyatakan bahwa tidak ada batasan sifat Allah Subhanahu wa taala karena setiap Asmaul Husna menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menurut Salafiyah atau Wahabiyah mengatakan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari melewati 3 fase dalam pemikiran tauhidnya, yaitu fase Mu'tazilah, fase Kulabiyah, dan fase rujuk kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah
hadis Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan menurut Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari hanya melewati 2 fase saja, yaitu fase Mu'tazilah dan fase kembali ke manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, karena Abdullah bin Sa'id bin Khulab atau Khulabiyah merupakan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dampak perbedaan pemikiran tauhid asma wa sifat Muhammad bin Abdul Wahab dan Abul Hasan al-Asy'ari terhadap dakwah kontemporer ada 3. Ya, perbedaan pemikiran tauhid dalam asma wa sifat merupakan dampak dari hasil ijtihad Muhammad bin Abdul Wahab dan Abu Hasan al-Asy'ari yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya sampai saat ini. Nah, perbedaan ini berdampak terhadap keberlangsungan dakwah kontemporer dalam menyikapi perbedaan para ulama dan dai kontemporer yang merupakan pengikut kedua pemikir terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi Salafiyah yang mengeluarkan pengikut Abul Hasan al-Asy'ari dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah karena banyak menyelisihi akidah Ahlussunnah berdasarkan pemahaman salafus salih. Yang kedua, pengikut Abul Hasan al-Asy'ari yang berpendapat bahwa mereka bermanhaj Ahlussunnah dan manhaj Salafiyah Wahabiyah, manhaj yang keliru. Dan yang ketiga adalah para ulama dari Asy'ariyah merupakan Wahabiyah yang berpendapat bahwa Asy'ariyah dan Wahabiyah adalah bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Demikianlah diskusi kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.